Oke, jadi sekarang kita akan belajar bagaimana cara untuk melakukan atau manajemen terhadap suatu produk yang dijual ya, terutama secara retail, di mana produk tersebut adalah produk yang jenisnya sama, hanya dia memiliki dua barcode yang berbeda. Kenapa memiliki dua barcode yang berbeda? Karena unit penjualannya berbeda. Jadi misalnya begini. Nah, di sini Le Mineral ya. Nah, yang sebelah kiri ini adalah barcode kardus. Nah, atau karton, di mana satu karton ini terdiri dari 12 pieces. Nah, jadi pada saat orang datang membeli pieces, maka kasir akan scan di sebelah kanan, sedangkan kalau orang membeli secara karton, maka kasir akan melakukan scan barcode di sebelah kiri ya. Nah, jadi ini untuk menghindari kasir agar melakukan perubahan unit, sebab dalam keadaan traffic pembelanjaan yang tinggi, antrian yang banyak, barang yang banyak yang dibeli, maka kasir tidak akan atau seringkali lupa untuk merubah unit. Jadi agar kasir dapat bekerja cepat, maka tinggal scan barcode. Nah, jadi Anda bayangkan misalnya orang datang membeli satu karton, kasir scan-nya barcode yang sama, dan ternyata harganya pieces dan tidak atau lupa diubah menjadi karton, itu sangat berbahaya ya, toko akan rugi. Nah, jadi bagaimana sekarang supaya menghindari hal tersebut? Oleh karena itu, dari pabrik biasa mengeluarkan dua barcode yang berbeda untuk satu jenis barang. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini sebelah kiri adalah untuk karton dan sebelah kanan adalah untuk pieces atau botol. Nah, bagaimana cara melakukan di Accurate Online? Jadi contohnya begini ya. Nah, saya akan masuk di dalam Accurate Online. Nah, jadi di sini saya buat barang baru ya. Nah, jadi Anda harus buat caranya begini. Nah, misalnya di sini Anda pilih kategorinya umum saja ya. Apakah ada umum? Oke, umum. Nah, Anda masukkan kode barang di sini adalah kode barang untuk pieces. Jadi pertama Anda harus masukkan kode barang untuk pieces. Jadi bukan untuk kartonnya. Jadi harus untuk piecesnya dulu. Nah, jadi saya buat yang 899 ini ya, yang 399 terakhir. Nah, ini saya paste di sini dan barcode-nya juga paste. Nah, jadi saya gunakan yang sebelah kanan dulu ini, yang pieces. Nah, ini saya buat di sini misalnya air mineral 1 liter ya. Nah, begitu. Nah, di sini saya buat pieces atau botol, sama saja ya. Nah, kemudian di sini saya buat menjadi karton ya. Nah, karton isinya ada 12 pieces. Nah, itu caranya. Jadi pilih persediaan. Seperti ini. Nah, misalnya pembelian misalnya satu pieces sama dengan 10.000 ya. 10.000. Sedangkan satu karton itu harganya adalah 120.000 ya, jadi tinggal dikali saja. Atau misalnya Anda jual satu karton, dia lebih murah, misalnya 110.000, itu bisa. Nah, di sini kita buat pajak pertambahan nilai, kemudian pemasok utamanya adalah misalnya ini. Nah, jadi Anda ingat ya, Anda buat seperti ini. Jadi harga per karton adalah 120.000. Nah, misalnya saya masukkan sebanyak ada 10 karton, contoh saja ya. Nah, misalnya pembeliannya adalah 100.000 per karton. Nah, ini dia. Nah, jadi Anda pertama buat seperti ini. Nah, perhatikan ya, buat seperti ini. Jadi menggunakan barcode-nya adalah barcode pieces yang di sebelah kanan. Nah, oke, buat seperti ini ya. Nah, setelah Anda buat seperti ini, nah Anda simpan. Oke, sekarang berhasil. Nah, sekarang Anda lihat, kita akan melakukan lagi proses selanjutnya, yaitu pembuatan barang dengan tipe grup. Nah, jadi Anda harus buat barang yang baru. Nah, di sini Anda perhatikan, Anda klik lagi umum. Nah, setelah Anda klik umum, Anda masukkan kode barang, yaitu kode barang yang barcode, yang karton ya. Nah, ini dia. Jadi, masukin barcode yang karton. Di sini Anda buat seperti biasa, misalnya air mineral 1 liter ya, dengan nama yang sama juga tidak masalah. Nah, bedanya adalah Anda klik di sini yaitu grup. Nah, di sini baru Anda pilih namanya karton. Nah, seperti itu ya. Nah, penjualan dan pembelian Anda buat di sini 120.000
Oke, bukan ya, bukan di situ, tetapi harus yang di bagian bawah. Nah, ini 120.000 dan pilih pajak pertambahan nilai. Nah, untuk rincian grup, Anda pilih di sini yaitu air mineral yang tadi Anda sudah buat itu ya, yang ini. Yaitu air mineral 1 liter. Nah, sebanyak berapa? Anda buat di sini sebanyak 12 pieces. Nah, kenapa? Agar pada saat si kasir menjual, maka langsung memotong sebanyak 12 pieces atau 1 karton dari produk yang tadi ya, yang air mineral 1 liter ini. Nah, itu dia maksudnya. Nah, jadi Anda buat seperti ini. Nah, oke, di sini Anda klik simpan saja ya. Nah, sudah ada nama air mineral 1 liter, tidak apa-apa, klik lanjutkan saja ya. Nah, lanjutkan saja. Dengan demikian, air mineral 1 liter ini akan ada 2, yaitu yang pertama yang tipenya persediaan dengan menggunakan barcode-nya, yaitu barcode karton ya. Kemudian yang grup menggunakan, yang di atas ini yang persediaan menggunakan barcode yang pieces, dan yang di bawah menggunakan barcode yang karton ya, seperti ini. Nah, ini dia. Oke, sekarang setelah itu kita akan melakukan sinkronisasi dengan Rene ya. Nah, Anda perhatikan di sini dia memiliki stok, sedangkan yang tipe grup tidak memiliki stok. Nah, saya akan sinkronisasi dengan Rene point of sale ya. Nah, di Rene, nah ini dia ya, Rene kasir. Saya coba sinkronisasi. Nah, saya sinkronisasi seperti ini. Kita coba. Nah, impor barangnya, ada 2 barang yang diimpor ya. Nah, saya mulai saja. Nah, sekarang jadi caranya adalah sebagai berikut ya. Pada saat orang datang melakukan pembelian ke kasir, maka seandainya dia pilih yang karton, maka kasir akan melakukan scanning ya, barcode ini, dan akhirnya yang di-scanning adalah barang grup tadi. Ya, nah kalau saya lihat di sini, saya langsung copy saja misalnya barcode karton. Nah, pada saat melakukan scanning, ya seperti ini. Nah, kasir tinggal memasukkan air mineral 1 liter. Nah, jumlahnya ya cuma 1 karton ya, seperti itu. Ya, 1 karton. Nah, harganya 120.000. Nah, begitu ya. Jadi harga ini 120.000. Otomatis dia akan memotong air mineral 1 liter ya, seperti itu. Nah, jadi pada saat orang bayar misalnya 150.000, maka kembaliannya 30.000. Nah, seandainya orang datang melakukan pembelian terhadap yang pieces-an ya, yang pieces-an, maka kasir akan melakukan scan yang di sebelah kanan ini. Nah, ini dia ya. Ya, jadi ibaratnya kasir melakukan scanner yang barcode pieces. Nah, seperti itu. Jadi pada saat memotong melakukan pembelian terhadap barcode pieces, hasilnya akan seperti ini. Nah, berbeda ya. Nah, jadi kasir dia bisa memasukkan misalnya pembelian ada 3 pieces. Nah, seandainya kalau kasir mau mengubah dan unitnya mau dirubah jadi karton, sebenarnya sama saja ya. Nah, sama saja. Tetapi secara SOP ya, kasir tidak perlu lagi merubah menjadi unit karton. Cukup di-scan dengan pieces ya, seperti ini. Nah, jadi 3 pieces. Nah, berarti stok yang terpotong ada 12 plus 3, yaitu 15 ya. Nah, 50.000. Oke. Nah, kita lunas ya, kita klik lunas dan kita coba untuk melakukan sinkronisasi ya. Apakah benar ya terpotong sebanyak 15 pieces, yaitu 1 karton plus 3 pieces tadi. Nah, oke, kita lihat, kita coba sinkronisasi. Ada 2 penjualan ya. Nah, 2 penjualan seperti ini kita sinkronisasi. Nah, setelah itu kita coba masuk ke dalam Accurate Online ya. Kalau saya refresh, nah di sini oke, kita lihat ya mutasinya. Nah, rupanya mutasi ada setting salah waktu sedikit. Nah, jadi ini ya. Keluarnya adalah 12 per plus 3, yaitu 15 pieces. Jadi sisanya adalah 105 ya, 105 pieces. Nah, jadi tepat. Nah, dengan demikian hal tersebut akan memudahkan kasir untuk tidak melakukan kesalahan ya, dengan adanya
sistem seperti ini. Nah, jadi sistem seperti ini untuk menghindarkan kasir, misalnya dia lupa untuk mengganti unit. Nah, itu dia, ya. Jadi, dengan demikian penjualan akan tetap berjalan lancar dan cepat, ya. Nah, bagaimana cara untuk melakukan penjualan dengan cepat barang yang memiliki 2 unit, tapi barcode-nya berbeda dengan harga jual juga 2 unit tersebut berbeda. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, jika Anda ingin melakukan pembelian ke supplier, maka Anda akan menggunakan ya jenis barang yang barcode pieces. Kenapa? Karena ini persediaan, baru bisa dilakukan pembelian. Jadi grup tidak bisa dilakukan pembelian. Nah, pada saat Anda melakukan pembelian, tergantung harganya adalah harga beli per pieces atau harga beli per karton ke supplier. Nah, jadi pada saat Anda menggunakan atau melakukan pembelian, maka Anda akan menggunakan barcode yang pieces. Nah, seperti ini ya, misalnya Anda langsung di faktur pembelian, kemudian misalnya Anda melakukan pembelian ya, salah satu misalnya ke sini, nah A56, nah maka barcode yang akan Anda masukkan adalah yang pieces. Nah, saya masukkan dulu nomor faktur, nah ini dia ya, pieces. Nah, jadi terserah Anda mau beli unitnya adalah unit pieces atau unit karton ya, tidak masalah. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi untuk unit beli, Anda tidak bisa menggunakan yang grup. Nah, misalnya saya copy yang grup ini, kemudian di faktur pembelian Anda melakukan pembelian ini. Nah, maka tidak ditemukan ya. Nah, jadi ini keuntungannya untuk bagaimana kita membentuk 2 jenis barang, yaitu inventory dan yang tipenya grup seperti ini, sehingga memudahkan kita untuk melakukan penjualan dengan 2 barcode yang berbeda maupun pembeliannya ke supplier.